Sahabat Shalom, Shabbat Shalom. lagi pagi ini kita ibadah pada Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Di pagi ini kita belajar bersama-sama, bacakan pembacaan kitab suci hari ini terambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai ke 13. Sekali lagi pagi ini, dan kitab suci terambil dari Yesaya 6 ayatnya 1 sampai ke 13. Satu orang membaca dengan keras dan jelas. Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Yahweh semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yaitu Yahweh semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendekatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap, jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi sepi. Yahweh akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita sudah mendengar bersama-sama apa yang dicatat oleh namanya Nabi Yesaya. Kalau orang membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, pasti tahu zaman siapa pada waktu Yesaya ini menjadi nabi. Kalau engkau membaca kitab suci dengan benar baik, pasti engkau tahu zaman raja-raja lah. Dari zaman Raja Uzia sampai kepada namanya Hizkia. Hizkia itu raja benar. Dia yang kembalikan namanya hukumnya Tuhan dengan benar baik. Sama yang dilakukan oleh nenek moyangnya namanya Raja Daud. Dia jadi nabi itu bukan 1-2 hari. Ini dari generasi ke generasi ini, Nabi Yesaya ini memperingatkan namanya orang Israel. Sangat jelas tadi ini yang kita baca pada waktu Tuhan bilang mengutus, menjawab, utuslah aku Tuhan. Tapi apa yang kita baca tadi hari ini sangat jelas
Maksudnya ayat 9 sampai 10 di sana bunyinya begini. Kemudian firman-Nya, pergilah, katakan kepada bangsa ini, dengarkan sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, buatlah matanya mereka tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, balik dan menjadi sembuh. Ini kalau kita tidak baca lengkap kitab suci ini, kelihatannya Tuhan itu ujuk-ujuk marah. Tapi kalau kita baca kitab suci dengan lengkap, dengan baik, bagaimana bangsa Israel ini dari generasi ke generasi melakukan kejahatan, dosa dan dosa. Seorang pembaca pasti tahu apa yang dilakukan namanya bangsa Israel ini. Ya, dosa dan dosa, dosa dan dosa. Makin saja telinga itu makin nggak mendengar. Matanya itu makin tidak bisa melihat. Jangan kita juga salah nangkap di sini seolah-olah itu mata jasmaninya yang buta gitu kan. Ini yang kita bicarakan hari ini, yang kita baca bersama hari ini bukan mata jasmaninya. Ini mata rohaninya. Ya. Mata rohaninya tidak melihat lagi. Telinga rohaninya tidak mendengar lagi. Kenapa dia katakan seperti itu? Ya. Tuhan itu bicara kepada orang Israel itu tidak pakai lisan. Tidak pakai lisan, zaman namanya dari Adam sampai namanya Yakub di sana, itu namanya Torah lisan. Tapi sekarang itu ada namanya Taurat, ada kitabnya, ya, ada kitabnya. Ya, sekalipun ada kitabnya, jadi bangsa ini dari generasi ke generasi benar-benar ini mereka luar biasa jahat. Kalau kita baca zaman raja-raja yang paling parah di sana, paling parah, itu kalau saudara baca namanya Dua Raja-Raja 16. Kalau baca Dua Raja-Raja 16 di sana, saudara, siapa raja siapa? Dia adalah Raja Ahas. Raja Ahas itu kan luar biasa jahatnya. Sampai-sampai anaknya dikorbankan. Padahal di dalam kitab suci, di dalam hukumnya Tuhan tidak memerintahkan untuk mengorbankan anaknya. Nah, itu yang dikatakan tadi bahwa bangsa ini, buatlah bangsa ini supaya tertutup telinga rohaninya, buatlah bangsa ini supaya tertutup mata rohaninya, sehingga mereka tidak kembali yang benar, sehingga aku menyembuhkan mereka. Ini Tuhan sudah marah sekali, dan marah sekali. Ya dong. Kalau kita baca tadi ayatnya 8-10 ini, ayatnya 9, ini kalau kita telusuri linknya dia di zaman Yosua. Kalau kau baca di sana adalah Matitya, coba Matitya 13. Matitya 13 ayatnya 14-15 yang keras. Ya, ini zaman Yosua, pada waktu zaman Yahweh ini atau Yahweh datang di bumi sebagai anak manusia, datang di bumi menjadi anak manusia. Ini diangkat lagi. Coba namanya Matitya 13 ayatnya 14-15. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Coba sudah. Sampai-sampai waktu jadi manusia pun, makanya itu tadi ya, kalau orang belajar ya, Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu beda yang Tuhannya bangsa kan? Kalau kita baca dari atas satu kan Tuhan, Yesaya itu melihat Tuhan lagi
kanan kirinya ada malaikat ya. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan itu tidak bisa kelihatan, ini pembohong namanya, tidak benar. Jadi Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu dia bermakhluk ya. Khotbah-khotbah saya yang lalu Abraham itu bicara seperti temannya. Tuhan datang di bumi itu, tiba-tiba ketemu Abraham, ngobrol-ngobrol, mampir rumahnya Abraham, ngasih makan-makan ya. Sebelum mereka pergi Sodom Amora dihukum, mampir dulu tempatnya Abraham, makan-makan. Ini bukan namanya mimpi, bukan penglihatan, ini nyata ya. Jadi apanya tadi Yesaya sudah dijelaskan tadi yang kita baca di atas itu, bahwa Yesaya itu melihat tuh Tuhan. Jadi ada wujudnya ya. Begitu juga pada waktu dia jadi manusia, sampai dia bilang benar nubuatan Yesaya, benar nubuatan Yesaya, apalagi sih yang kurang ini? Kenapa juga pada waktu zaman rasul-rasul sudah mengatakan kurang apa lagi, gitu? Kalau mereka zaman tulisan Mose di sana, di dalam isi kitab sucinya di dalam, coba bayangkan aja sampai Laut Merah itu dibelah, coba kan? Sungai Yordan putus, mereka menyeberang kan begitu. Mereka melawan sama siapa saja, mereka mengalahkan, mau dibuat, mereka tetap menang karena Tuhan yang berperang kan begitu. Sudah ada catatannya, tapi bangsa ini tetap bandel. Makanya tadi sudah dibacakan tadi itu Matitia 13 tadi, 14-15, sampai dia bilang benar nubuatannya Yesaya ini. Benar loh nubuatan Yesaya ini. Ya, sampai saat ini loh. Jangan berpikir-pikir saudara, itu zamannya rasul-rasul dulu tidak termasuk zaman kita. Zaman kita ini makin buta mata rohaninya ini, saudara. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena bertentangan. Gitu? Mereka khotbah di mimbar itu dengan isi kitab suci itu bertentangan, saudara. Apakah itu mata rohaninya terbuka? Oh tidak. Mata rohaninya sudah tertutup. Makanya setiap saya khotbah, saya sering memperingatkan ini pendengar maupun jemaat itu, Matitia 5 ayat 17-20, apakah itu tidak dibaca orang? Ya. Karena ditulis itu kan Matitia 5 ayat 17-20 itu 2000 tahun yang lalu loh saudara. Coba, kalau mata rohaninya terbuka, mestinya sekarang sudah kembali kan hukumnya Tuhan. Loh itulah yang Tuhan marah sekali. Kenapa ini hukumnya Tuhan ditinggal? Coba saudara, ya, coba sampai-sampai kalau kau baca lagi selanjutnya di sana Matitia 15 ayat 14, coba bagaimana ini orang buta menuntun orang buta. Coba baca yang Matitia 15 ayat 15. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam. Coba, biarkan mereka ini orang buta menuntun orang pasti masuk jurang itu. Kenapa seperti itu? Karena manusia ini, bangsa pilihannya ini sudah meninggalkan hukumnya tuh. Mereka tidak peduli lagi. Sekalipun mereka baca itu ada yang terganjal dalam hati mereka itu, sehingga mereka tidak mau kembali ke hukumnya tuh Tuhan, saudara. Ya. Ini loh sangat jelas loh saudara. Coba kalau kita baca selanjutnya lagi, namanya Yesaya 29 di sana ayatnya 9 sampai 13. Coba dibaca. Yesaya 29 ayatnya 9 sampai 13 yang keras. Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tapi bukan karena arak. Sebab Yahweh telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu yakni para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu yaitu para pelihat telah dituduminya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai.
Apabila itu diberikan pada orang yang tahu membaca dan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan pada seorang yang tidak membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan melihat, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Coba bayangkan aja, ibadahnya mereka ini hanya perintah manusia. Perintah manusia mereka lebih sukai daripada perintahku. Coba, ini manusia ini lebih suka namanya perintah manusia daripada namanya perintahku. Coba saudara, begitulah yang terjadi sampai detik ini. Jangan berpikir-pikir, oh itu zaman rasul-rasul sana, ya. Makanya ini juga dikasih link catatan kakinya ini, kalau engkau baca namanya Matitia 15 ayatnya 79 yang keras. Bagaimana bangsa ini lebih suka namanya perintah-perintah manusia daripada perintah. Coba. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Coba saudara, ya kan? Lebih suka namanya perintah pada perintah manusia yang tidak ada dasar firman-Nya daripada yang sudah ada, saudara. Ya. Ini zaman rasul-rasul mengatakan kepada bangsa pilihan ini, lebih suka mereka ini perintah manusia daripada perintahku. Coba kan? Ya. Ini kan dikritik oleh namanya bangsa-bangsa pilihannya tadi, ini imam-imam ini yang sudah ngawur zaman Yasua, saudara. Pada waktu Yahweh itu datang di bumi ini menjelma jadi anak manusia, giling-giling kepala, saudara. Dia lebih suka mendengar Talmudnya itu daripada namanya hukum. Ya kan? Coba, mereka menutup telinganya, mereka menutup hatinya, mengabaikan namanya hukumnya tuh. Itulah yang terjadi sampai detik ini, sampai saat ini. Mau terima tidak terima, ini fakta, gitu. Makanya kalau ada orang melawan khotbah-khotbah saya, hanya saya tanya satu kali pertanyaan, coba jelaskan saya namanya Matitia 5 ayat 17-20, itu saja yang saya minta itu. Siapa yang berani menjawab itu? Ya, ini fakta loh sampai saat ini. Loh sekarang isi kitab suci Taurat itu apa yang sulit? Karena tidak ada yang sulit. Kalau kita baca namanya dari Kejadian sampai Ulangan, apa sih yang sulit? Ya, coba kan? Kan tidak ada. Kalau ibadah minggunya suruh sabar. Kalau namanya perayaan-perayaannya, ya ada namanya Pesak, ada namanya Sakuotnya, ada namanya Pondok Daunnya. Itu harus dilakukan. Ya, kan tidak ada di dalamnya mengasihi sesama manusia, sudah ada perintahnya. Tidak pernah diajarkan Tuhan itu membenci musuhmu, tidak pernah ada. Tapi kalau di dalam isi kitab suci, khususnya yang mereka mengatakan itu perjanjian baru, di sana ditambahi, bencilah musuhmu. Ini kan konyol namanya. Ini bagian daripada namanya yang buta, namanya mata rohaninya, ya, yang tuli secara rohani. Yang buta secara rohani, itu yang dimaksud, saudara. Ya. Marah sekali loh. Bagaimana tingkah lakunya mereka ini? Mereka meninggalkan hukumnya Tuhan. Ya. Mereka lebih suka namanya perintah-perintah manusia. Ya. Coba saudara. Ya. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Ya, mereka sekarang melawan Tuhan supaya nama Taurat Tuhan itu dibuang. Apakah ini perkara ringan? Apakah ini perkara kecil? Ya. Coba saudara, ini marah sekali loh saudara. Ya. Saking marahnya, sampai-sampai dia bilang sudah dinubuatkan bahwa Yerusalem tidak ada lagi yang
Sekarang ada yang menghuni nggak Yerusalem? Gitu? Secara rohani nggak ada, bait sucinya nggak ada kok. Sekarang bait suci ada nggak? Tidak ada. Ya? Di mana pondasinya sampai sekarang pun juga mereka tidak hiraukan. Karena itu tadi masih terkunci dalam mata rohaninya mereka ini, khususnya namanya bangsa pilihannya ini. Gitu? Sampai sekarang ini bait suci belum dibangun. Ini sudah dinubuatkan oleh namanya Yesaya 3.000 tahun yang lalu, kurang lebih namanya 3.000 tahun yang lalu. Ini fakta loh, sampai saat ini tidak ada. Ya? Maksudnya itu secara rohani itu tidak ada bait sucinya, belum dibangun. Coba, makanya saya berulang-ulang sekali sakot baju, tolonglah kamu bangsa-bangsa asing ini, marilah kau sadar diri, kembalilah ke hukumnya Tuhan. Ya? Kita tidak tahu nanti suatu saat dia berdamai dengan anaknya, kita ini tidak ada kesempatan lagi. Gitu? Dia berdamai dengan bangsa Israel ini, kita ini akan nggak tahu lagi kita kemana nanti. Makanya mari engkau rendahkan hatimu ini, engkau baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu ini, supaya engkau ini tidak ditipu dari mimbar ini, yang dosa ini makin menjadi-jadi. Ya? Dosa ini makin menggila. Coba saudara, makin menumpuk ini saudara. Ya? Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya baca ini kitab suci setiap hari. Gitu? Saya baca sudah 176 kali. Selama 23 tahun saya tidak pernah berhenti. Ya? Sehingga saya sampaikan ini. Saya bukan buat-buat sendiri. Ada ayatnya ini yang saya khotbahkan, yang sudah ditinggalkan oleh bangsa-bangsa ini. Mari betul-betul engkau sadar diri ini. Gitu? Sampai detik ini loh, apa yang dinubuatkan oleh Yesaya ini, yang kita baca namanya Yesaya, sampai detik ini benar-benar terjadi. Gitu? Bukan zaman yang namanya rasul-rasul. Ini sampai saat ini berjalan nama kejahatan ini. Kalau engkau tidak sadar diri, kita tidak tahu kapan ini Tuhan ini akan menghukum bumi ini. Ya. Mari engkau sadar diri. Marilah engkau buka mata rohanimu. Ya. Makanya saya mengatakan kalau berhadapan dengan Tuhan, jangan kau bawa atributmu. Jangan. Makanya dia bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Apa maksudnya itu? Ya? Apa maksudnya itu? Bukan berarti lu miskin jasmani. Bukan miskin, harus miskin jasmani, harus miskin rohani. Bukan. Kalau kau berhadapan dengan Tuhan, tuh semua namanya kau atributmu kau buang. Kau buang namanya gelarmu, kau buang kekayaan, kau buang namanya kepintaranmu. Mari engkau baca kitab suci dengan pelan, dengan baik ini. Ikuti apa petunjuk di dalam. Itu yang dimaksud. Gitu? Ini loh sangat jelas apa yang kita baca hari ini. Ya. Sampai zaman rasul-rasul itu dia bilang benar nubuatan Yesaya ini. Bangsa ini makin membatu, makin menjadi-jadi. Coba, kalau kita baca lagi, bagaimana Tuhan marah mereka. Ini zaman Yeskiel 12 ayat 2 yang kencang. Yeskiel ayat 12 ayat 2. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, dan mempunyai mata untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ini kalau kita lihat jangka waktunya, ini jangan berpikir saudara ini namanya puluhan tahun. Ini sudah termasuk ratusan tahun zaman namanya Yesaya ini sampai Hizkia sudah. Coba, ya. Coba, bagaimana mata rohaninya mereka ini makin buta saudara. Ini sangat jelas. Ya dah. Kalau engkau baca lagi Yeskiel 5 ayatnya di 7 ayat 7, baca Yeskiel 5 ayat 7. Sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku,
Dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Ini memang bangsa ini memang luar biasa. Kok ini manusia ini kok diberi suka namanya perintah-perintah manusia, kok namanya Taurat hukum, mungkin mereka nggak mau. Ini apa sih? Ini bicara tadi zaman Yesaya ini sampai namanya Yeskiel ini itu ratusan tahun, saudara. Coba, ya. Ini bangsa ini kepala batu betul. Kok mereka nggak mau ini? Kok dia lebih suka ini perintah-perintah manusia? Ini dicatat loh, saudara. Ya, coba. Ya. Coba baca lagi ini Yeskiel 11 ayat 12. Yeskiel 11 ayat 12. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa di sekitar. Coba, ya, coba. Ini marahnya ini berlanjut, loh, saudara. Coba dia marah. Ini kan mereka zaman Yeskiel ini kan mereka ada di pembuangan, saudara. Bukan sadar diri lagi kenapa dibuang itu. Tidak sadar juga. Tetap namanya membatu, saudara. Makanya kalau kamu baca Roma 11 ayat 8 di sana bagaimana bunyinya? Seperti ada tertulis, Elohim membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang. Sampai saat ini katanya Roma. Ini Roma itu apanya? Roma ini suratnya siapa? Yesus sudah kembali, tulis oleh namanya Roma, benar namanya buatan. Mereka tetap namanya tidurnya. Coba saudara, tidak sadar juga, gitu. Coba, ini sangat jelas tadi ini tetap namanya tertutup saudara, gitu. Ya. Makanya kalau engkau baca lagi 2 Korintus 3 di sana, ya, 2 Korintus 3 ayatnya 14-16. Coba. 2 Korintus 3 ayatnya 14-16. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Hamasiah saja yang dapat menyingkapkannya, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Mose, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Coba saudara, luar biasa. Sampai saat ini melulu, ya. Pada waktu itu. Jadi kalau orang tidak baca kitab suci, seolah-olah zaman itu saja sekarang tidak. Sampai detik ini, begitulah yang terjadi. Ya. Mau terima tidak terima itu fakta. Ya. Kalau kita baca lagi, bagaimana ini bangsa ini terkunci mata rohaninya, ya. Kalau kita baca paling terakhir di sana, ya, baca namanya Kisah Para 28. Kisah Para 28 ayat 26 sampai 27. Ini terakhir sekali catatannya ini, saudara, ya. Catatan ini terakhir pelayanan yang namanya Rasul Saul. Karena ini namanya Kisah Para Rasul, ini ditulis oleh namanya seorang namanya Luka, ya. Jadi ini namanya Luka yang menulis namanya Kisah Para Rasul, dicatat namanya pelayanan Rasul Saul itu terakhir, ya. Karena itu kalau kita baca namanya Kisah Para 28 ini Rasul Saul ini lagi ditahan di Roma, ya, jadi penjara, ya. Jadi sangat jelas tadi kita baca, coba namanya
Kisah 28 ayat 26-27. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Coba, sekarang tadi itu namanya Yesaya 6 tadi, ayat 9, 10 tadi, itu dikasih zaman Yesua itu dikasih link di Matitia 13, ayatnya 14, 15 gitu. Ini zaman Rasul Saul sesudah namanya Yesua kembali ke aslinya, ya. Ini masih dicatat oleh namanya Luka ini, kisah 28 ayatnya 26, 20. Ini kalau kita cari linknya atau catatan kakinya, dikasih catatan namanya Lembaga Kitab Indonesia itu di Yesaya 6 ayat 9, 10. Saudara coba, ya. Kalau ada yang mengatakan seolah-olah sekarang mereka terbuka mata rohaninya, itu bohong. Kalau terbuka mata rohaninya, maka dia harus kembalikan namanya hukumnya tuh. Fakta sampai sekarang hukumnya Tuhan tidak dikembalikan, dibuat, ya. Kalau mereka bilangnya kami sudah kembalikan hukum, mana sahabatnya? Ini ibadah setiap minggu, kenapa diganti minggu? Siapa yang mau jawab ini? Ada gak yang bisa menjawab ini? Ya kan? Kalau namanya perayaan tahunan itu ada namanya Pesaknya, siapa yang mau menjawab ini? Sekarang tidak ada lagi Pesak, ya? Kalau perayaan namanya setiap tahun ada namanya Pondok Daunnya, siapa yang berani menjawab ini? Karena inilah yang diincar, yang mau dibuang sekarang ini. Fakta-fakta mereka sudah buang. Siapa yang mau bantah? Coba. Yang jelas di dalamnya masih ada tulisan-tulisan, tidak pernah diganti, tapi dari mimbar ajarannya berbeda. Apakah ini terbuka mata rohaninya? Ya, berarti ini masih kekunci mata rohaninya. Jangankan lo ini namanya orang asing, ini anaknya saja pun sampai saat ini masih terkunci mata rohaninya. Ya, makanya saya peringatkan terus menerus kepada bangsa asing ini, tolonglah kamu baca namanya Roma 11 ayatnya 25. Ya. Makanya banyak orang yang tidak mengerti itu namanya Roma 11 ayat 25 itu. Coba baca lagi sekali lagi. Ini harus dibaca ulang-ulang. Apakah nanti pada waktu dia dengar ini dia sadar tidak dengar, itu urusan lain. Tapi ingat bahwa itu peringatan. Peringatan kepada bangsa asing ini, Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ini kamu tidak sadar diri kepada bangsa-bangsa asing ini yang coba-coba katanya tadi Tauratnya Tuhan suruh buang. Ini tunggu waktunya, ya. Tolonglah ini jemaat catat ini. Kenapa saya bilang ini peringatan kepada bangsa asing ini? Kenapa ini orang Israel masih tegar tengkur? Karena katanya kita ini dikasih kuota. Kenapa saya mengatakan kuota ini? Ada waktunya dia berdamai dengan Tuhan. Makanya baca namanya 26-27. Coba 26-27. Tadi Roma 11 26-27. Ini untuk bangsa Israel. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakob. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Jadi kalau kamu baca di situ kapan nanti, makanya nanti ada perjanjian baru dengan mereka. Kalau engkau baca namanya Yeremia 31 dengan tuntas sana, Yeremia 31 ayat 1 sampai 40, baru di situ kau ngerti. Suatu saat diadakan perjanjian baru dengan mereka. Dari yang kecil sampai yang tua akan mengenal namanya tuh, kembali mereka berseru kepada nama Yahweh. Nah disitulah namanya sekarang ini yang tidak ada batu ini sekarang zaman kita ini Yerusalem dibangun. Suatu saat dibangun nanti Yerusalem atau Bait Suci ketiga. Nah inilah yang tidak bisa lagi dirobohkan. Ini
Sangat jelas itu kalau engkau baca, namanya Yeremia 31. Jadi Yeremia 31 itu harus kau baca tuntas. Dari 1 sampai ke 40. Sehingga engkau pahami. Sehingga engkau sadar diri ini bangsa asing. Coba saudara, saya berulang-ulang kali, gitu, apa yang dilakukan oleh namanya Raja Yerobeam ini, kerajaan utara ini, coba kan, bagaimana dia tinggalkan hukumnya Tuhan, coba kan, dia ganti imam-imam dari kalangan biasa, itu berapa ratus tahun kemudian, itu namanya utara dibuang sampai detik ini sudah, ya, dari zaman Yerobeam, ya, coba kan, ya, sampai zaman Hosea di sana, Raja Hosea ini di utara, akhirnya sampai detik ini. Tidak tahu lagi ini yang utara ini. Coba. Gak mau sadar juga. Coba. Kan makin parah ini bangsa ini. Makanya saya mengatakan dari dulu ini, marilah kau rendahkan hatimu, marilah kau ambil waktu-waktu, engkau baca kitab suci ini. Jangan engkau sok tahu, wah saya punya titel ilmu sekuler, saya punya titel namanya ilmu kerohaniannya, itu namanya sombong. Ya, lu buka dada itu, ya, tuh firman nggak akan masuk, saudara. Kecuali benar-benar kau buang semua atributmu, kau datang dengan rendah hati. Orang kita tahu ini apakah orang rendah hati atau tidak, ketahuan saudara. Orang rendah hati itu dia suka sekali namanya baca kitab suci. Itu orang rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan. Dengan membaca kitab suci itu dia punya pengetahuan. Ya. Tuhan mengajar kita ini supaya kita memiliki pengetahuan akan firman. Mengenal Tuhan itu lebih baik daripada namanya korban. Tuhan yang benar. Kan itu ajarannya Tuhan. Coba. Ya. Kalau kita baca lagi zaman Yeremia, Abid namanya, Abi Yesaya ini kan berapa waktu, ya? Hampir kurang lebih lah, hampir 100 tahun juga itu. Kalau kita dari Yesaya ini sampai kepada namanya Yeremia ini, coba, apakah itu orang Israel makin baik? Bukan, makin parah lagi. Makin parah dan makin parah. Makanya terakhir namanya zaman Yeremia itu namanya Yerusalem dihancurkan, saudara. Yang dibangun oleh namanya Raja Salomo yang dari emas dan lain sebagainya hancur, saudara. Coba satu orang Yeremia 2 ayat 32. Ya. Yeremia 2 ayat 32. Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Gila benar-benar ini. Mereka melupakan aku, melupakan firmanku segala macam dengan waktu yang lama ini. Memang benar-benar bangsa ini luar biasa jahatnya, ya. Luar biasa jahatnya katanya. Coba kalau kita baca lagi namanya Yesaya 4 ayat 22, apa katanya? Coba. Kalau tidak salah itu katanya ada kata tolol di situ, coba. Yeremia 4 ayat 22. Luar biasa, saudara. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Tolol benar, dongok benar ini manusia ini, dongok ini. Bodoh, dongok, tolol. Kok mereka sih tidak kenal saya? Ya. Itu yang dikatakan tadi, buta rohani. Sehingga mereka tidak mau namanya baca kitab suci dengan benar. Itulah yang sampai saat ini, detik ini, itulah namanya banyak sekali miliaran orang yang buta rohani ini. Kalau mereka tidak buta rohani, sudah kembalikan namanya hukumnya Tuhan. Ya, mereka menyebut nama Tuhan yang benar, ya, seperti namanya King James, ya. Kitab King James sekarang itu sudah kembali nama Tuhan yang benar.
Coba, dia tidak panggil namanya Jesus lagi, dia panggil namanya Yesua. Dia tidak panggil namanya Lord, tapi dipanggil namanya Yahweh. Ini namanya kitab King James, itu yang dipakai oleh Eropa, Indonesia. Coba kan, mau ikuti sekarang yang menyimpang-menyimpang di mimbar itu, yang ajarkan yang tidak sesuai namanya isi kitab suci, ya. Coba, itu perintah Tuhan nggak kalau ibadah minggu? Perintah Tuhan nggak ada Natal? Perintah Tuhan nggak namanya apanya Jumat Agung? Karena ini kan perintah-perintah manusia ini. Mau ikutin ini? Coba. Bukankah sana diperingatkan kita, saya datang bukan meniadakan satu titik, satu iota. Apakah ada orang mendengar ini? Pada waktu dibaca itu, saya datang bukan meniadakan Taurat satu titik, satu iota. Apakah orang mendengar itu? Apa orang melihat itu sampai saat ini? Mereka buang muka. Mereka lebih suka namanya perintah manusia. Coba, tolol bangsa ini. Tolol, bodoh, dongo ini. Kok mereka tidak mengenal aku? Coba saudara. Makanya dia bilang, namanya Yeremia, tolong coba muter-muter di namanya Yerusalem. Ada nggak orang sana itu? Yang mengenal kebenaran, ada nggak? Coba muter-muter lah. Coba deh Yeremia muter-muter. Coba baca namanya, Yeremia 5 ayat 1. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Coba kau cari-cari sekarang ini Yeremia. Coba keliling-keliling dari mana-mana lu keliling-keliling itu namanya. Ada nggak namanya? Yang mencari keadilan kebenaran tidak ada lagi di situ. Sehingga aku mengampuni, tidak ada lagi. Makanya kalau engkau baca ayatnya 21 di bawah, bodoh sekali, bodoh benar-benar ini. Bodoh yang bodoh ini. Coba ayat 21. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Coba, bangsa tolol ini. Tololnya tolol, dongoknya dongo ini. Dia tetap menutup matanya, tutup telinganya, dongok-dongok ini. Coba saudara, kalau saya dongok-dongok saudara, saya punya dasar firman. Goblok benar, bodoh, tolol ini. Ini Tuhan marah sekali saudara. Kenapa dia marah ini? Karena mereka meninggalkan namanya hukumnya tuh Tuhan. Lebih suka, lebih disenangi itu namanya yang menyimpang ayat 31 yang kencang. Coba ayat 31-nya di bawah, namanya Yeremia 5 ayat 31. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Coba sekarang kalau dengar-dengar sekarang dia ketemu Tuhan Yesus. Wah, nanti dia bawa ke surga, dia kelilingi saya. Wah, ini senang saudara. Coba kalau dibaca di YouTube itu ribuan saudara. Coba saudara, ya kan? Dia ketemu Yesus, ngobrol-ngobrol sama Yesus, nanti naik ke surga, terus turun lagi. Itu nabi-nabi Indonesia. Tapi nubuatannya tidak pernah terjadi. Tapi dia nanti nubuatan itu akan terjadi. Ini fakta. Itulah yang mengatakan orang-orang tolol. Mengajari orang menyimpang dalam hukumnya Tuhan lebih disukai. Kalau saya berkata benar, ini ada pasalnya, ada ayatnya, boro-boro, gitu. Coba, kenapa saya bilang boro-boro? Coba kan itu kurang apa lagi di Facebook itu kan dipatikan, punya teman saya juga kan itu ribuan juga lah kan begitu, ya. Coba apakah itu ada yang like? Amin kan begitu. Paling-paling ada 2 orang itu yang rutin. Ada namanya Pak Edi dari Klaten ini, dari kota Klaten, teman saya ini. Coba. Itu Pak Edi ini, Pak Edi Harto namanya ini, itu dia dari Klaten, kota Klaten, Jawa Tengah. Dia ini bukan namanya orang seiman dengan saya.
dia seorang Buddha. Coba, setiap Sabat itu pasti dia live. Ya, ada lagi satu bapak namanya Insinyur Pani Panailah. Ya, itu mereka rutin saudara. Ya, kan? Mereka ucapkan namanya Amin, Sabat amin. Ya, kan? Coba saudara, apakah itu Sabat itu tidak dilihat? Itu pakai pasal dan ada ayatnya. Kalau mata rohaninya terbuka, pada waktu dia baca itu, yang setiap Sabtu itu di Facebook itu pasti akan dia tinggalkan itu perbuatan-perbuatan kejahatan itu, gitu? Karena Sabat itu ada ancamannya. Ya? Sabat itu tanda perjanjian antara namanya bangsa Israel. Sabat itu tanda perjanjiannya bangsa Israel sudah. Ya? Dan siapa saja yang meniadakan hukum Sabatnya itu dihukum mati loh saudara. Apakah orang tidak baca itu? Waktu mereka baca itu betul dia lihat, tapi mata rohaninya terkunci. Mata rohaninya buta. Pendengaran juga tidak. Pendengaran rohaninya juga tidak mendengar. Lo itu sangat jelas lo saudara pakai pasal dan ayat. Apa ada menanggapi itu? Kalau dia menanggapi paling tidak pada waktu namanya Sabat dia buat pasti dia bilang amin. Ya? Tapi kalau dia seperti itu penantang-penantang ini, makanya suatu saat nanti akan dihukum loh saudara. Jangan main-main. Ini anaknya dia hukum loh sampai saat ini. Ingat baik-baik, anaknya bangsa Israel itu anak-anak. Bukan bangsa Israel sendiri yang mengaku-ngaku saya ini anaknya Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan bahwa bangsa Israel itu anakku. Ya? Bukan bangsa Israel yang mengaku-ngaku mengangkat dirinya dia sebagai anak Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Israel itu anaknya. Coba baca namanya Keluaran 4 ayat 22 ya, supaya ini pendengar ini buka telinganya rohaninya, mata rohaninya, ya. Baca namanya Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Farao, beginilah firman Yahweh, Israel ialah anakku yang sulung. Israel itu anakku yang sulung. Coba ini perkataan Tuhan yang dicatat oleh Moses. Sekarang ini dihukum ini anaknya. Ya. Sampai saat ini tidak bicara dengan anaknya. Kenapa saya mengatakan tidak bicara dengan anaknya? Karena bait sucinya belum dibangun. Ya, coba bait sucinya itu tidak dibangun. Karena kalau ada bait sucinya, maka di atas namanya tabut itu dengar suaranya tuh, Tuhan. Ya. Pada waktu dia bicara itu, sepertinya ada speakernya di situ di atas namanya tabut itu dengar suara. Coba baca namanya Bilangan 7 ayat paling terakhir. Ya. 81 kalau nggak salah sana, Bilangan 7. Ya. Coba. Bilangan 7. Terakhir kan 80 ayat itu. Apabila Moses masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian. Coba dia mendengar dari atas tutup perdamaian, didengar suaranya di situ. Sekarang bait sucinya mana? Renungkan ini. Sekarang ini belum berdamai dengan anaknya. Makanya engkau orang asing ini jangan engkau sia-siakan waktu ini. Nggak usah lu pikir dulu lah nanti akhir zaman. Jangan berpikir dulu. Pikir juga dulu ini zamanmu ini atau sisa hidupmu ini 70 kalau kuat 80 tak. Itu dulu. Kalau tidak kau dihukum. Ya? Kau dihukum loh. Ini sudah dibuatkan juga kalau kau baca namanya Sepanya. Sepanya itu hanya 3 pasal. Ya. Kalau engkau baca di Sepanya sana itu ada hukuman-hukuman nanti. Ya, yang pakai bahasa baju-baju asing segala macam akan dibersihkan nanti. Akan dia bakar habis nanti. Kalau engkau baca namanya Sepanya. Sepanya itu hanya 3 pasal. Coba saudara. Jangan keraskan hatimu. Ya.
sangat jelas tadi, kan gitu kan? Tolol bangsa ini, kok tidak mengenal coba, ya? Tolol mereka ini, bodohnya bodoh. Makanya kalau kau baca lagi namanya Yeremia 17 di sana ayat 1 mengatakan dosa mereka itu seperti namanya pena besi yang matanya dari intan. Coba. Dosa Yahuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka pada tanduk-tanduk Mesbah. Coba Pak, saudara. Mereka bilang ini dosanya namanya bangsa ini, ya, tertulis pena besi dan matanya tertukik di loh hati. Itulah yang tertukik di loh hati mereka sampai saat ini. Kalau engkau tidak mendengar lagi ini, kebangatan lagi, saudara. Kalau engkau mengabaikan lagi ini, saya tidak tahu lagi, gitu. Coba kan. Makanya kalau engkau baca namanya ayat 5 di sana, terkutuklah orang yang namanya mengandalkan manusia. Coba ayat 5-nya. Beginilah firman Yahweh, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Yahweh. Coba kan, yang hatinya menjauh daripada namanya hukumnya tuh. Coba saudara, terkutuklah orang-orang yang itulah yang terjadi sampai saat ini. Coba kalau namanya Pak Pendetanya ada gelar, mereka kultuskan saudara, mereka tidak peduli lagi. Sekalipun tadi ada pasal dan ayatnya, mereka tidak pedulikan itu. Tidak peduli lagi sama itu. Ya? Kenapa seperti itu? Karena mereka melihatnya ada namanya titelnya doktor. Dia profesor, dia sudah habiskan duit miliaran ini. Ratusan juta mungkin untuk dia peroleh itu. Masa sih kita nggak percaya dia? Kalau sudah seperti itu, termasuk namanya orang buta menuntun orang buta. Itu yang dikatakan tadi, orang buta itu menuntun orang buta, saudara. Ya. Ini mau terima tidak terima, itulah fakta. Ya. Ini fakta loh. Bukan saya ngarang-ngarang. Ya. Coba. Makanya zaman Hosea juga, Hosea 4 ayat 1-2 coba. Hosea 4 ayat 1-2, ini Hosea juga. Ini Hosea dengan Yesaya ini berbareng satu zaman loh saudara ya. Ini kan dari zaman raja-raja juga. Hosea 4 ayat 1-2. Dengarlah firman Yahweh orang Israel, sebab Yahweh mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Elohim di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Saya sudah mengatakan ini dari Hosea kepada Yeremia tadi ini. Coba lu keliling-keliling, nggak ada lagi yang cari kebenaran. Coba, ini kan Hosea dengan Yesaya ini kan sejaman. Kan Hosea itu kan dari namanya zaman Raja Uzi sampai ke Hizki. Ini dua nabi ini dicatat saudara. Coba, ya. Mereka tidak mengenal Tuhan lagi, mereka mengabaikan namanya hukumnya Tuhan. Coba kalau kau baca namanya Hosea tadi 4 ayat 6-7 sana, ini manusia ini tidak mengenal Tuhan lagi, mengabaikan lagi firman Tuhan, makin banyak lah mereka ini, makin berdosa lah mereka ini. Coba ayatnya 6-7. Umatku binasa karena tidak mengenal Elohim, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Coba saudara, ini makin menyimpang mereka. Ini dicatat loh saudara. Coba, dari saya membaca kitab suci itu saya sadar. Makanya saya bilang biarkan sajalah. Biar sajalah saya gagal dalam namanya hal-hal namanya harta dunia, tapi saya tidak boleh gagal namanya harta surga. Saya ini pengusaha. Sekalipun saya gagal dalam usaha, gak apa-apa. Tapi saya tidak boleh gagal namanya kebenaran. Kebenaran itu tetap kebenaran, dengan segala konsekuensinya. Ya, coba. Orang-orang bertahan dalam kebenaran tidak gampang loh saudara. Ya. Saya pelajari kitab suci ini 23 tahun. Ya. Coba, ada nabi-nabi besar, nama-nama Nabi Elia itu saudara. Coba,
Apakah mereka punya harta? Tidak ada. Dikejar-kejar itu saudara. Coba dikejar-kejar. Ada namanya Nabi Elisa. Kalau Nabi Elisa itu kalau dia mau pengen kaya raya saudara, dia kaya raya, dia tolak semua itu. Coba. Dari situ saya sadar. Sekalipun mungkin saya kembali miskin pun secara jasmani, biarin aja. Tapi tidak boleh aku miskin dalam kerohanian. Memang seperti itulah isi kitab suci di dalamnya. Makanya kalau aku baca lagi namanya Hosea 8 di sana, bagaimana mereka melangkahi namanya hukumnya Tuhan ini. Baca Hosea 8 ayat 1-nya. Tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Yahweh, oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaran. Coba, mereka mengangkai, mereka berdurhaka ini, durhaka ini. Coba saudara, ini bukan saya, bukan karangan saya. Dicatatlah namanya isi kitab suci ini, si durhaka ini. Sampai saat ini mereka durhaka. Kalau mereka tidak durhaka ini, pasti ini bait suci sudah dibangun, saudara. Mau ikut namanya yang durhaka ini? Mau ikutin namanya yang durhaka ini? Mana perintahnya di dalam kalau kau bikin namanya aliran sekian aliran? Tidak pernah ada. Tidak ada perintahnya satu pun itu. Aliran ini, aliran tidak pernah ada. Yang disuruh kita supaya kita pegang namanya Tauratnya itu saja, tidak ada lain, tidak ada aliran A, B, C dan D, tidak pernah ada. Coba sekarang ini kita lihat orang-orang Yahudi, coba masaknya banyak sekali, aliran-aliran banyak, tambah lagi Kristen. Kristen ini kan alirannya banyak sekali. Coba banyak sekali, terus mana yang kita ikuti ini, yang banyak ini? Coba kan? Kecuali lu kembali kepada kebenaran dan membacalah kitab suci ini. Apa yang diperintahkan di dalam kau ikuti, pasti kau selamat. Coba. Karena sudah dikasih pasal ayat kita di sana. Kalau kau baca namanya Kisah Para 10 sana ayatnya 35 sana, yang mengamal bangsa manapun yang mengamalkan kebenaran, yang mencintai hukum Tuhan akan selamat. Coba baca. Ini sudah ada pasalnya. Kisah Para 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Coba, dari bangsa manapun, dari suku manapun, dari orang manapun yang mengamalkan namanya hukumnya Tuhan akan diselamatkan. Makanya diperingatkan kita kalau kita baca di sana Imamat, coba. Kalau kita baca namanya Imamat 18 ayat 5 sana kan sangat jelas. Coba baca Imamat 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapan. Atau dari 4 lah. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Yahweh Tuhanmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup. Orang yang melakukan itu akan hidup. Bukan kelompok lagi saudara. Orang yang melakukan itu, orang yang mendengar itu sekalipun tidak ada jemaatnya. Loh, ini sangat jelas. Makanya kalau kita baca Roma 2 ayat 14-15 kan sambung dengan tadi namanya Imamat 18 ini. Kan nyambung di situ. Roma namanya 2 ayat 14-15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Ada tertulis di hati mereka. Itu makanya kalau engkau tetap namanya buta rohanimu sekarang, mata rohanimu tertutup, maka pikiran itu tidak akan masuk dalam hatimu. Kalau di kepalamu sebentar lagi akan tapi kalau kau tukik dalam hatimu dengan segala konsekuensi, bisa kau dibunuh karena kebenaran, bisa lagi kau miskin mungkin materi, bisa. Apakah kau masih bertahan namanya kebenaran itu? Bukankah namanya tokoh-tokoh besar di dalam itu mereka mengalami seperti itu? Daud itu saudara, Daud itu raja benar.
Ya. Apakah Daud itu lolos dalam ujian? Bukankah Daud ini tiap hari berhadapan dengan maut, saudara, dikejar-kejar? Kurang apa lagi? Raja Daud itu raja benar loh, saudara ya. Dialah yang kembalikan namanya hukumnya tuh. Benar gak itu? Ya? Raja Daud itu raja kebenaran. Dialah yang kembalikan namanya hukumnya tuh. Sebelum kita masuk ke Yesaya ini Raja Daud ini dikembalikan yang benar. Gitu? Dari kecilnya anak ini dia bergaul dengan Tuhan melalui namanya baca kitab suci, saudara. Dia tahu betul-betul namanya Daud ini. Siapa yang disembah itu dia tahu, saudara. Sehingga dia berani namanya lawan Goliat. Karena ada kebenarannya. Bukan saya yang berperang ini sama orang pelit ini, tapi Tuhanlah yang berperang. Saudara, ya. Ini perkataannya Daud. Makanya pada waktu dia menghadap namanya Goliat, engkau datang dengan namanya pedang, engkau datang dengan tombak, tapi aku datang dengan nama Yahweh. Itu Raja Daud. Coba, ya. Sudah ada di sana, ada perbaikan yang luar biasa, tapi berjalanlah waktu. Ini kan namanya dari Raja Daud ke Yesaya ini, itu juga ratusan tahun, saudara. Coba, ya. Dari anaknya saja sudah 40 tahun sama raja ini kan cucu cicinya kan ratusan tahun juga. Coba kan, ya. Akhirnya mereka dari Salomo lah itu mereka menyimpang. Dari Raja Daud ini, saudara, kembali normal. Karena Daud lah namanya yang kembalikan namanya keadilan dan kebenaran. Baca namanya 2 Samuel 8 ayatnya 15, saudara. Kan ini sudah dikasih contoh. Namanya 2 Samuel 8 ayat 15 dibaca kencang. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Coba, saudara. Dia menegakkan namanya keadilan, yang dia tegakkan kebenaran itu apa? Dia tegakkan namanya, dikembalikan namanya hukum Tuhan itu dengan benar. Ya. Makanya dia peringatkan namanya bangsa Israel, jangan kemudian hari nanti Tauratnya lu buang. Tidak ada ajaran seperti itu. Ya. Yang benar itu Taurat itu kekal. Coba baca namanya 1 Tawarik 16 ayatnya 16 sampai 18 yang kencang. 1 Tawarik 16 ayatnya dari 1 Tawarik 16 ayat 14 sampai 18. 1 Tawarik 16 ayatnya 14 sampai 18 yang kencang supaya pendengar ini mencatat. Ini namanya Daud. Ini kan 1 Tawarik 16 ini dari Raja Daud ini, saudara. Ya. Coba. Dialah Yahweh Elohim kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Di seluruh dunia itu dia berlaku namanya Tauratnya ini, coba. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Ingat akan selama-lamanya perjanjian. Dia tidak pernah lupakan ini. Akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak, diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan bagi Israel, menjadi perjanjian kekal. Perjanjian dengan kekal sampai selama-lamanya. Terus firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Coba, saudara. Makanya pada waktu dia jadi manusia itu dia bilang aku datang itu bukan meniadakan 1.1 iota. Ingat baik-baik ya. Pada waktu dia jadi manusia, Yahweh itu menjadi manusia, bernama Yahweh juga, Yahweh Shua atau disingkat namanya Yeshua. Saya datang bukan meniadakan Taurat 1.1 iota. Ingat baik-baik ini. Kalau mata rohanimu terbuka, maka engkau menangkap firman Tuhan itu. Makanya engkau kembali dari ibadah ini, engkau sadar, engkau mikir. Tapi kalau tetap saja kau lakukan ini perbuatan-perbuatan kejahatan ini yang menantang namanya hukum Tuhan itu, saya mau peringatkan. Ada pasalnya, ada ayatnya di sana akan dihukum seberat-beratnya, tidak ada pengampunan. Ya. Pada waktu dia jadi manusia, diolok-olok, dia adalah anak tukang kayu, dia adalah tukang kayu, dia tidak sekolah, karena dia manusia. Ya. Dia benar-benar ikuti seperti manusia, dia tidak melawan.
Nggak mungkin ada orang lawan orang-orang besar, hanya tukang kayu. Dia ikutin semua itu. Itu penyamarannya dia yang sempurna. Makanya pada waktu saya baca kitab suci dari tahun 2000, disitulah mata rohani itu terbuka lebar bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri datang di bumi. Pada waktu saya mengakui bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri, makanya benar-benar pada waktu itu saya berjanji kepada Tuhan, Tuhan, kalau selama ini aku sakit-sakit, sudah banyak sekali duit ini yang saya keluarkan, keluar masuk rumah sakit, istriku, anak-anakku, mulai dari sini saya akui bahwa engkaulah dokter seorang dokter, habis adalah bahwa engkaulah yang datang di bumi ini sebagai manusia melepaskan aku dari dosa itu, yang membersihkan aku dari dosa itu. Dari situlah sampai saya bicara ini, saya masih sehat, 23 tahun saya tidak pernah namanya minum obat lagi. Saya tidak pernah ke dokter. Pernah ke dokter zaman corona karena itu perintah manusia. Bukan saya takut itu. Saya tidak pernah takut corona itu karena ada janjinya. Kalau saya mengaku dia bahwa dia adalah Yahweh itu yang datang di bumi, dia mengorbankan, diizinkan nyawanya dibunuh itu, bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Ada pasalnya, ada ayat. Jadi nubuatan semua digenapi. Itulah yang saya imani, itulah yang saya percaya. Sekali lagi, sekalipun secara mungkin saya materi saya tidak punya, tapi saya tidak boleh gagal namanya kerohanian. Supaya saya tidak gagal namanya kerohanian, makanya harus saya baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu berulang. Amin. Marilah kau renungkan lagi ini, khotbah hari ini, kau catat dengan baik, kau rabalah hatimu ini. Karena bukan akulah tadi itu, bukan saya karang-karang itu, ini sudah tertulis dalam isi kitab suci. Kembalikan lagi kepadamu. Apakah itu tadi kau mendengar yang ditulis-tulis tadi atau tidak? Kau rabah hatimu. Kalau kau abaikan itu berarti mata rohanimu tertutup. Kau abaikan itu berarti telinga rohanimu tertutup. Kembalikan lagi ke pribadimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Tidak sempurnalah pemahaman